Saudara, hampir 2 tahun lamanya gempa yang mengguncang Cianjur masih meninggalkan jejak pilu di sana-sini. Banyak warga terdampak yang hingga kini masih hidup sengsara dengan tinggal di tenda maupun hunian sementara. Ya, bantuan rumah gempa dari pemerintah juga dinilai kurang layak. Bahkan yang lebih pahitnya lagi, dana bantuan pemerintah ini diduga disunat sana-sini oleh pihak-pihak yang cari untung lewat momen bencana. Hancur tak tersisa. Kampung Rawacina, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kini bak kampung mati yang tak berpenghuni lagi. Guncangan gempa dahsyat yang terjadi hampir 2 tahun silam meruntuh ratakan rumah-rumah warga. Sepanjang 2 tahun ini, pemerintah telah melakukan pembangunan rumah gempa di berbagai wilayah Cianjur. Ada sekitar 30 ribuan lebih rumah-rumah warga yang terdampak gempa dibangun lewat program bantuan stimulan. Hingga kini bantuan itu sudah masuk ke tahap keempat atau tahap akhir. Lalu bagaimana bentuk fisik rumah bantuan gempa pemerintah yang dibangun senilai 60 juta rupiah itu? Jika dilihat secara garis besar, rumah tahap awal ini sudah cukup layak untuk ditinggali warga korban gempa. Hanya saja kurang maksimal, seperti tidak ada atap plafon, lantai tidak berkeramik, dan kusen pintu maupun jendela dari baja ringan. Di tempat lain, kondisi rumah yang dibangun pemerintah lewat vendor atau pemborong kondisinya juga mirip. Bahkan secara struktur bangunan, ada beberapa catatan penting kaitannya dengan konstruksi rumah tahan gempa. Namun saat kita cek sisi lain dari bangunan ini, ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Nah ini harusnya dibungkus pakai beton tumbuk. Jadi ada lapisan, akhirnya ini terlihat karat kan, udah masuk karat. Ini kalau karat begini dibiarin terus, nggak ditutup, ya 12 tahun mungkin besi habis. Jadi ibarat bangunan tanpa tulangan. Potensi Cianjur terhadap gempa kan ada 3 yaitu ya. Yang kemarin sisa Cugenang, kemudian Cimandiri, kemudian Megatras itu harus diwaspadai. Bagaimana membuat rumah tahan gempa. Potret nyata bantuan rumah dari pemerintah dibangun ala kadarnya. Alias yang penting secara fisik bangunan sudah terwakili dan dana sebesar 60 juta rupiah per rumah bisa cepat cair. Rumah bantuan gempa lainnya yang dibangun di tahap keempat kami cek lagi. Ada cerita nggak ngenakin soal proses pembangunan rumah ini. Untuk pembuktian, kami coba cek langsung dengan dibantu salah satu pihak yang tahu persis soal bangunan rumah. Oke, sekarang kita ngecek kemiringan lantai ya. Nah, ini harusnya rata. Ini tidak di posisi yang ini nih, harusnya posisi di sini. Ini saya angkat. Nih, baru dia rata. Nah, aslinya harusnya begini. Ini harusnya kita ukur nih. Tapi yang terpasang miring kayak gini. Oh, jadi miring ya Pak ya? Miringnya. Nah, untuk tinggi miringnya itu kata nih, coba ini berapa senti? 2,5 senti ya. Sampai ngangkat dulu. Berarti berapa Pak? 2 senti ini Pak. 2 senti ya, 2 sentian. Munculnya berbagai persoalan seperti ini memang tidak lepas dari peran vendor yang mengerjakan langsung rumah bantuan gempa. Sayangnya, kasus seperti ini dijadikan ajang mengeruk cuan di atas derita warga. Dan cerita itu mengalir langsung dari pihak yang tahu persis soal permainan ini. Berarti si pemilik modal rata-rata bisa ngantongin 10 juta. 50 jutanya baru membangun ke vendornya gitu ya. Vendor ini mampu nggak nyari untung di situ. Bisa, cuma berarti mengurangi spek. di situ sih. Dan itu umum tuh kayak gitu. Umumnya. Nah, vendor itu paling nggak untuk ngebangun rumah habis berapa? Mereka ambil keuntungan berapa? Ada sih yang bilang ada yang sampai 38. Ada. Berarti untuk bangunan itu cuma dibangun 38 juta. Sampai habis
Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, ada 3 kategori yang berhak menerima bantuan stimulasi. Mulai dari rusak berat senilai 60 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, dan 15 juta rupiah untuk rusak ringan. Di tahap pertama, pemerintah membangun 8 ribuan rumah. Di tahap kedua, 13 ribuan rumah rusak yang direnovasi dan dibangun ulang. Sementara di tahap ketiga, total bangunan yang diperbaiki lompat menjadi 40 ribuan rumah rusak. Dan di tahap terakhir atau tahap keempat, pemerintah merenovasi dan membangun 36 ribu rumah. Total anggaran sampai tahap keempat mencapai 2,6 triliun rupiah lebih. Angka yang sangat fantastis digelontorkan negara khusus untuk bantuan stimulan rumah gempa. Fakta terbangunnya hampir 100 ribu rumah bantuan ternyata belum bisa dinikmati semua korban gempa. Banyak kisah sedih dari para korban gempa yang belum juga mendapat tempat tinggal yang layak. Seperti yang terjadi pada gadis berusia 19 tahun Dini yang tinggal di desa Gaso, Cugenang. Ia sampai detik ini harus merasakan tinggal di tenda yang berdiri di atas tanah bekas rumah lamanya. Di usia yang masih belia, beban hidupnya terasa makin berat. Mengasuh ketiga adik kandungnya sekaligus menjadi tulang punggung keluarga menjadi kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Ayahnya meninggal karena sakit 3 tahun lalu dan ibunya juga kembali ke pangkuan ilahi 11 bulan lalu saat melahirkan adik terakhirnya yang lahir di gubuk tenda ini. Di tenda biru yang sempit dan tidak nyaman ini, Dini bercerita tentang kondisinya. Ini tempat tidur saya sama adik-adik saya semenjak mama meninggal. Saya di sini tidurnya sama adik-adik saya karena nggak mungkin kan kalau saya tinggalin sendirian gitu. Jadi bareng-bareng di sini tidurnya gitu. Ya kalau siang hawanya panasnya naik soalnya kan karena atapnya mungkin dari terpal ya. Terus ini juga udah bolong-bolong. Kalau misalkan hujan juga airnya masuk ke sini ke dalam gitu. Kalau yang lebih parah sih ini ya Mas. Ini juga yang lebih parah karena ini juga udah bolong gede banget ya. Saya sih takutnya bukan cuma air hujan yang masuk. Yang saya takutin ada hewan-hewan juga yang masuk. Apalagi kan saya punya adik kecil ya yang masih bayi gitu. Jadi agak gak nyaman aja gitu. Di tengah keadaan yang serba terhimpit untuk keseharian hidup, Dini dan adik-adiknya hanya menunggu kedermawanan orang-orang yang mengasihinya. Balas sama Allah, semoga dilancarkan semuanya. Menjadi yatim piatu di usianya kini pasti bukan karena kemauannya. Namun beban berat yang harus ia pikul membuat Dini terus memperjuangkan hak sebagai warga korban gempa untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Sampai sekarang pun mama udah nggak ada. Saya sempat mengajukan lagi permohonan itu atas nama saya sendiri, tapi belum ada turun-turun dananya. Ya sekarang sih yang saya pengenin, apalagi saya udah hidup sendiri, yatim piatu gitu. Terus saya juga ngurusin adik-adik saya nggak minta muluk-muluk sih, saya cuma pengen dibangunin rumah aja yang layak buat saya sama adik-adik saya, biar tinggalnya lebih nyaman, lebih tenang gitu. Rumah bantuan gempa milik Waldi Septian, warga desa Nyalindung, Cugenang, kondisinya jauh dari harapan. Rumah yang semula masuk daftar penerima bantuan, kini justru dikategorikan gagal bangun. Semua terjadi karena vendor yang berencana membangun rumahnya mendadak ngilang alias kabur bawa uang bantuan. Alhasil bangunan ini mangkrak sejak setahun lalu. Saya datang ke bank dan sampai akhirnya di bank pas mau ngambil, kata orang bank itu uangnya udah diambil kembali sama BPBD. Pas dicek sama orang BPBD, ternyata uang itu udah dipindah alihkan ke PT yang ngebangun rumah saya ini. Nah, saya juga bingung kok bisa seperti itu. Dananya itu yang harusnya saya terima itu nilainya itu sekitar 60 juta. Karena memang rusaknya rusak berat ya. Sekitar 60 juta dan saya pun nggak tahu sampai sekarang dana 60 juta itu nggak tahu kemana. Fakta yang perlahan membuka tabir bahwa bantuan kebencanaan malah justru digaruk oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan kepentingan sosial.
Hal ini pun terungkap dengan dugaan adanya pungli di setiap pencairan dana bantuan. Tapi dari pencairan pertama sampai pencairan ketiga itu habis berapa? Ngasih berapa total? Ya 1.100.000. 1.100.000. Karena di pencairan pertama ngasih 400. Terus pencairan kedua 400. Pencairan ketiga 300. Dan sadarkah pemerintah akan hal ini? Ya memang informasi itu pungli ya. Betul, saya juga udah istilahnya banyak lah pencairan itu ya kalau tidak langsung ke pemilik, ya kalau dilaksanakan oleh vendor kan dioper-backing ke vendor ya. Jadi apakah dari aparat yang mengulinya atau dari mana, petugas apa di level mana lah. Nah, kami selalu kalau memang ada silakan harus melaporkan bukti dan saksi karena kan harus ada bukti ya. Membangun rumah tahan gempa yang menjadi prasyarat utama rumah-rumah di Cianjur memang nggak bisa dibangun asal-asalan. Ada teknik khusus yang harus diperhatikan, terutama dari struktur bangunan. Di sini yang perlu diperhatikan adalah satu di pondasi, di slope, di kolom, dan di balok. Kalau itu perlu sambungan yang berbeda dengan biasanya kalau masyarakat membangun ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa pondasi harus lurus, pembersihan harus lurus, pondasi dikurangi atau dicowak ya, dicowak biar ini besinya masuk. Nah, biasanya cuma segini, langsung putus. Nah, kalau ini harus masuk ke dalam 40 cm, kemudian di sini dipengkokin juga 40 cm besinya. Ini ampik yang di sini sambungan juga harus, jadi besi jangan putus sampai di sini, tapi harus sampai sini dibelokin ini. Ini harus belok. Kalau ada goncangan gempa itu kan yang paling butuh tenaga besar untuk menahan adalah di sudut-sudut. Jadi jangan sampai besi itu terputus di sambungan. Jadi harus lewat 40 kali diameter. Berdasarkan pengalaman ya, ini model Barataga yang didesain oleh Profesor Hawid di Jogja. Itu sudah dicoba waktu gempa di Jogja yang 5,7 skala Richter ya. Nah, dari 200 rumah itu nggak ada yang rusak, cuma genteng atau beberapa itu yang rusak ringan aja.